1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertema Manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Farah Rasika Geni. Perkenalkan, nama saya Dewi Dewa Samuluang. Perkenalkan, nama saya Hanya Fendi Sukri. Nama saya Ragu Febrian. Jadi, tujuan dari hasil presentasi kami pada materi kali ini adalah untuk menganalisis manfaat gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari beserta dampak dan bahayanya. Jadi, ini video. Di sini saya akan menjelaskan gambar A terlebih dahulu, di mana gambar A tersebut ada di sebuah bandara yang menunjukkan mesin pemindai di bandara atau X-ray scanner. Mesin pemindai ini menggunakan sinar X, yang merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik. Sinar X dapat menembus benda padat seperti tas dan koper, lalu ditangkap oleh sensor untuk membentuk gambar isi di dalamnya. Karena sinar X tidak membutuhkan medium dan merambat sebagai gelombang energi, maka alat ini termasuk pemanfaatan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya di sini ada pemanfaatan gelombang elektromagnetik pada mesin pemindai di bandara. Yang pertama, menggunakan sinar X untuk memindai barang bawaan penumpang. Yang kedua, membantu petugas keamanan mendeteksi benda berbahaya tanpa harus membuka tas. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaatnya yaitu meningkatkan keamanan bandara. Yang kedua, proses pemeriksaan lebih cepat dan efisien. Lalu di sini juga ada bahaya, yaitu paparan sinar X berlebihan dapat berbahaya bagi kesehatan karena bersifat radiasi ionisasi. Oleh karena itu, penggunaannya dibatasi dan dikontrol dengan ketat. Saya akan menjelaskan gambar bagian B. Penjelasan yang pertama, yaitu remote control bekerja dengan mengirim gelombang inframerah dan gelombang radio dari remote ke sensor pada gerbang. Gelombang ini membawa informasi berupa perintah membuka atau menutup gerbang. Inframerah dan gelombang radio adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik sehingga alat ini termasuk penggunaannya. Jelaskan yang bagian kedua. Yang bagian kedua itu ada dua bagian, manfaat umum dan pada pagar otomatis. Nah, di manfaat umum ada inframerahnya itu dibagi 5. Ada 1, deteksi suhu dan kamera thermal. Yang kedua, remote control elektronik. Yang ketiga, terapi pemanasan medis. Yang keempat, sensor gerak keamanan. Yang kelima, night vision. Dan di sini ada gelombang radio dibagi 3. Komunikasi, radio seperti radio, TV, wifi, dan handphone. Dan yang kedua, GPS dan radar. Yang ketiga, remote access control. Dan di sini ada bagian pada pagar otomatis, itu seperti kayak inframerah. Itu dibagi 3 juga, deteksi penghalang di jalur pagar. Yang kedua, mencegah pagar menutup saat ada objek. Yang ketiga, auto close saat area kosong. Dan di sini ada gelombang radio. Itu dibagi ada 4. Remote control jarak jauh, remote car deteksi, intercom wireless, dan keempat sinkronisasi sistem. Saya akan menjelaskan penjelasan yang ketiga. Inframerah intensitas tinggi dapat merusak mata seperti kayak retina. Yang kedua, lensa, menyebabkan luka bakar kulit dan katarak. Gelombang radio frekuensi tinggi menyebabkan pemanasan jaringan tubuh, gangguan tidur, dan sakit kepala. Namun perangkat konsumen seperti pagar otomatis menggunakan daya sangat rendah sesuai standar WHO dan FCC, sehingga aman untuk penggunaan sehari-hari. Selanjutnya di gambar C terdapat gerbang anti pencurian di toko. Untuk penjelasannya, sistem ini menggunakan gelombang radio atau medan elektromagnetik untuk mendeteksi tag elektronik yang menempel pada barang. Jika tag melewati pintu tanpa dinonaktifkan, sistem akan mendeteksinya dan alarm akan berbunyi. Gelombang radio tersendiri merupakan gelombang elektromagnetik karena dapat merambat tanpa medium dan membawa sinyal. Selanjutnya ada pemanfaatan gelombang elektromagnetik.
menggunakan gelombang radio atau medan elektromagnetik untuk tek pada barang. Manfaatnya, yang pertama, mencegah pencurian di pusat pembelanjaan. Kedua, membantu pengelola toko menjaga keamanan barang. Untuk bahayanya, umumnya aman, tetapi pada orang dengan alat medis tertentu, misalnya alat pacu jantung, bisa berpotensi mengganggu jika terlalu dekat. Kemudian pada gambar D, gambar selanjutnya yaitu adalah sebuah gambar yang berada di kawasan area publik, yang pasti tempat ini sering dikunjungi oleh teman-teman sekalian. Yaps, betul, sebuah restoran yang bernama Mi Gacoan. Akan tetapi, restoran Mi Gacoan ini berbeda pada umumnya. Karena pada restoran ini, pada gambar tersebut dilengkapi dengan sebuah palang parkir otomatis, yang dimana palang parkir otomatis ini merupakan salah satu pemanfaatan dari gelombang elektromagnetik. Kemudian, bagaimana sih cara kerja dari palang parkir otomatis tersebut? Jadi, palang parkir otomatis itu dilengkapi dengan sebuah teknologi yang bernama RFID atau Radio Frequency Identification. Apa itu Radio Identification? Jadi, simpelnya cara kerjanya tuh gini. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, ketika kita ingin masuk ke sebuah parkiran yang dimana ada palang parkir area otomatisnya, itu kita pasti memerlukan sesuatu seperti kartu. Benar bukan? Misalkan saya anggap ini adalah kartu. Jadi ketika kartu ini kita tap pada sebuah sensor yang berada di palang parkir otomatis tersebut, maka dia akan memancarkan dan memantulkan gelombang radio yang berada dalam kartu elektromagnetik ini. Sehingga ketika kartu ini ditapkan kepada sensor tersebut, dia akan memancarkan dan memantulkan gelombang radio. Sehingga pada sensor tersebut dia akan menerima dan menangkap data yang terima dari kartu tersebut, sehingga nanti akan membuka palang parkirnya secara otomatis. Jadi seperti itu untuk prinsip kerja dari palang parkir otomatis. Dan itu merupakan salah satu dari pemanfaatan gelombang elektromagnetiknya. Kemudian apa sih manfaat dari penerapan pada RFID ini? Salah satunya adalah yang pertama, mempercepat akses masuk dan keluarnya ke kawasan publik. Ini adalah pasti karena tentunya dengan adanya kartu elektromagnetik tersebut, kita dapat lebih efisien untuk masuk ke kawasan wilayah tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mengefisienkan sebuah antrian, yang dimana kalau kita pakai kartu elektronik, itu nggak perlu yang namanya ngantri-ngantri lagi kan. Kemudian apa sih bahaya dari pemanfaatan tersebut? Sebenarnya kalau dari manfaat bahayanya tersebut, itu nggak ada terlalu berbahaya karena paparan dari gelombang radio itu kan termasuk dalam paparan yang rendah, sehingga tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan fisik manusia. Meskipun pasti ada berbahaya di bagian sebuah cyber security-nya, karena ketika kita gelombang radio ini dipantulkan pada sensor tersebut, ada kemungkinan ada pengambilan data yang dilakukan oleh sensor tersebut. Akan tetapi kasus ini jarang terjadi di Indonesia, seperti itu. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini adalah bahwa gelombang elektromagnetik itu sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari manusia, baik itu di bidang keamanan, teknologi, transportasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi, gelombang elektromagnetik penggunanya itu harus dikontrol agar tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi keselamatan dan kesehatan manusia. Jadi, seperti itu untuk kesimpulannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.